saya bilang, beternak burung puyuh ini untungnya tipis, berat, nggak sebanding resikonya, nggak usah ternak puyuh. Saya ini ternak puyuh karena terlanjur saja, karena sudah kecebur di dalam peternakan ini. Jadi ya mau nggak mau melanjutkan. Tetapi peternakannya pelan-pelan naik, populasinya terus nambah. Kan kontras kawan-kawan. Halo Sobat Peternak Puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat, salam sukses selalu untuk kawan-kawanku dimanapun berada di seluruh Nusantara. Saya baru saja selesai membersihkan kotoran puyuh ini kawan-kawan. Tadi start jam 2:20. Ini jam 16.00 sudah finish semua. Sudah disapu dan selesai. Sebanyak 2.200 ekor burung puyuh kawan-kawan. Nah, ini populasi yang produktif. Di sini ada 2.200 ekor. Di belakang saya masih berumur 2 minggu itu ada 370 ekor. Dan kalau tidak ada halangan, besok tanggal 22 Agustus 2026 bibit saya masuk lagi. Kurang lebih 300 ekor. Terus kawan-kawan, regenerasi terus berputar untuk perkembangan peternakan ini. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Baik kawan-kawan. Di video kali ini saya akan mengingatkan kepada kawan-kawan, khususnya yang baru tahu tentang beternak puyuh petelur, atau sekarang statusnya masih peternak puyuh pemula kawan-kawan. Ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian, yaitu jangan belajar beternak puyuh petelur dari media sosial. Nah, jadi perkembangan zaman sekarang serba digital kawan-kawan. Semua bebas untuk mengekspresikan diri, menjadi konten kreator. Tidak menutup kemungkinan sebagai peternak puyuh juga belajar menjadi konten kreator. Yang tentunya dari sisi positif, tentunya bisa mendapatkan, memberikan penghasilan tambahan kepada peternak puyuh khususnya menjadi konten kreator. Selain mendapatkan keuntungan dari beternak puyuh petelur, juga mendapatkan hasil atau gaji atau apapun sebutan lainnya dari media sosial kawan-kawan. Tapi di sini tidak semua peternak, tidak semua konten kreator itu jujur kawan-kawan. Kebanyakan membuat video, membuat tayangan ini murni mencari viewers, mencari penonton, supaya channelnya berkembang, supaya pendapatan dari media sosialnya terus mengalir, bahkan meningkat. Jadi, buat video di peternakan, mungkin buat video tentang komedi atau lain sebagainya, ini murni mencari uang daripada media sosial, kawan-kawan. Sehingga tidak sedikit peternak yang menjadi konten kreator, ya, melakukan hal atau memperlihatkan hal yang tidak utuh, kawan-kawan. Jadi beternak burung puyuh ini tidak semudah yang terlihat di media sosial. Tidak semudah yang terlihat di video-video yang ada di mungkin YouTube, mungkin Facebook, mungkin TikTok, dan lain sebagainya. Itu tidak semudah itu, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan peternak puyuh pemula murni mengikuti apa yang diarahkan dari media sosial, bisa berbahaya. Burung puyuh ini adalah makhluk hidup, tentunya punya kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya masing-masing. Tidak bisa dipraktekkan. Contoh, saya di Jambi membuat channel Rumah Puyuh Berkah. Di sini tujuannya untuk berbagi pengalaman, juga berbagi pemikiran, supaya kita bisa sama-sama berkembang, kawan-kawan. Bukan untuk menggurui, apalagi mengajarkan. Ini yang benar, ini yang salah. Enggak juga, kawan-kawan. Silahkan dipraktekkan saja. Burung puyuh di daerah Jambi dengan burung puyuh di provinsi lain, apalagi di pulau lainnya, mungkin Pulau Jawa, mungkin Pulau Kalimantan, atau bahkan sampai ke Papua, ini tentu adaptasinya akan berbeda, kawan-kawan. Selain daripada bibit, jenis daripada puyuh yang dipelihara di sini, dan mungkin yang kawan-kawan pelihara saat ini mungkin bisa berbeda kualitas, mungkin berbeda
gennya, dan juga mungkin kualitas pakan, walaupun sama-sama pakan pabrikan, ini bisa saja kualitasnya berbeda kawan-kawan. Karena bahan baku sendiri juga ikut berbeda di tiap-tiap daerah. Jadi tidak bisa murni mempraktekkan 100% yang kawan-kawan lihat di media sosial, yang ditonton dari media sosial, dipraktekkan ke kandang kawan-kawan sekalian. Yang harus kawan-kawan lakukan adalah ATM. Nah, ini sering disampaikan oleh kawan-kawan konten kreator dan lain sebagainya, kawan-kawan. Jadi, amati, kemudian tiru, dan terakhir itu modifikasi. Jadi, mungkin kawan-kawan di Pulau Jawa nih melihat video saya di sini. Saya di Provinsi Jambi. Boleh diamati bagaimana perkembangan peternakan daripada Rumah Puyuh Berkah. Mungkin bisa ditiru kemudian. Ditiru pemikiran saya, mungkin cara saya membuat kandang, setelan rumah puyuh, sampailah strategi pemasaran, mungkin bisa ditiru. Tetapi, di poin terakhirnya itu kawan-kawan harus modifikasi dengan kemampuan kawan-kawan sendirian. Kemampuan modifikasi, kemampuan memasarkan, mungkin kemampuan lainnya, berdasarkan lingkungan juga. Mungkin kawan-kawan tinggalnya di dekat pasar, akan berbeda cara memasarkannya. Mungkin seperti saya yang berada di kampung, yang berjarak sekitar setengah jam dari kota, pasar tempat saya menjual telur puyuh ini, itu berjarak sekitar setengah jam, mungkin akan berbeda strategi pemasaran saya, kawan-kawan. Dan selanjutnya, kalau kawan-kawan mengikuti 100% apa yang kawan-kawan tonton di media sosial, ini bisa jadi akan berakhir dengan kegagalan. Sudah banyak peternak-peternak pemula yang awalnya bersemangat menonton mungkin channel Rumah Puyuh Berkah atau channel lainnya, tapi kemudian hilang, perlahan-perlahan hilang. Bukan berkembang atau bertahan, tapi malah hilang. Yang artinya sudah gagal dari beternak burung puyuh, kawan-kawan. Banyak teman-teman dari pulau lainnya yang menghubungi saya, belajar secara pribadi dengan saya, dan saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Tetapi ketika dipraktekkan di daerahnya, ya tidak bisa berhasil 100%, kawan-kawan. Bahkan tidak menutup kemungkinan berakhir dengan kegagalan. Jadi silahkan menyaksikan media sosial, silahkan mengikuti channel Rumah Puyuh Berkah. Tapi jangan dipraktekkan 100%. Silahkan amati, silahkan tiru, kemudian modifikasi. Mungkin teman kita yang di Kalimantan Tengah ini sudah luar biasa kawan perkembangannya. Mungkin yang di Papua juga bisa dikembangkan lagi peternakannya. Kalau yang di Kalimantan ini, teman kita di Kalimantan, wah sudah ngikut nih, sudah menggunakan kandang galvanis. Saya sering mendapatkan video kiriman dari beliau. Mudah-mudahan peternakannya berkembang. Dan begitu juga yang saya harapkan daripada teman-teman yang menyaksikan video ini, yang tertarik beternak burung puyuh, pelan-pelan saja. Di media sosial, gini kawan-kawan, banyak peternak yang membuat mungkin berupa status, mungkin berupa foto, mungkin berupa video, mengatakan beternak puyuh ini berat, tidak ada untungnya, tidak usah ikut-ikutan beternak burung puyuh. Ini belum tentu jujur, kawan-kawan. Bisa jadi ini strategi mereka supaya tidak banyak peternak pemula yang ikut beternak burung puyuh, sehingga mereka tidak memiliki saingan. Itu contoh. Kalau kawan-kawan ingin melihat channel atau konten kreator yang juga merupakan peternak puyuh petelur, ya ikuti video terlamanya, lihat perkembangannya pelan-pelan sampailah dengan yang terbaru, berkembang atau tidak. Kan lucu kawan-kawan, kalau misal saya bilang beternak burung puyuh ini asik, beternak burung puyuh ini bisa menghasilkan cuan, untungnya besar, tetapi peternakan saya justru malah stuck. Kan lucu. Atau malah saya tidak beternak puyuh lagi, awalnya beternak puyuh, kemudian saya stop beternak burung puyuh. Tetapi di video saya bilang beternak burung puyuh ini asik, beternak burung puyuh ini bisa menghasilkan cuan. Atau sebaliknya nih, saya bilang beternak burung puyuh ini untungnya tipis, berat, nggak sebanding dengan resikonya, nggak usah ternak puyuh. Saya ini ternak puyuh karena terlanjur saja, karena sudah kecebur di dalam peternakan ini. Jadi ya mau nggak mau melanjutkan. Tetapi peternakannya pelan-pelan naik, populasinya terus nambah.
Kan kontras kawan-kawan. Kalau memang bilang beternak burung puyuh ini baik, beternak burung puyuh ini bisa menghasilkan cuan, ya ikuti dong perkembangannya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat video-video terlama saya di channel Rumah Puyuh Berkah. Awalnya dengan 50 ekor saya mulai beternak burung puyuh ini kawan-kawan. Ya bisa lihat sendirilah di video-video saya sebelumnya. Di scroll saja ke bawah di channel Rumah Puyuh Berkah. Pelan-pelan dan sampailah dengan tahap seperti ini kawan-kawan. Ini sudah luar biasa. Bangunan sudah permanen, mungkin bisa bertahan sampai 20 tahun lebih. Rumahan puyuh ini ya, kecuali ada musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Kalau melihat kondisi tanah ini dengan konstruksi baja ringan seperti ini, ya perkiraan saya bisa 20 tahun lebih untuk bangunan rumahnya. Dan untuk kandang sudah sebagian besar nih sudah kandang puyuh galvanis kawan-kawan. Ini sudah mungkin bisa bertahan di atas 5 tahun. Dan tentunya saat ini saya terus mengembangkan peternakan ini. Baik kawan-kawan, kesimpulannya, kawan-kawan sebagai peternak puyuh pemula, harap hati-hati mengikuti daripada media sosial, terkhusus beternak burung puyuh petelur. Tidak semua konten kreator itu jujur kawan-kawan. Tidak semua konten kreator itu murni memberikan pengalaman, memberikan apa yang dilakukan di peternakannya. Karena kalau sudah menjadi konten kreator, apalagi sudah mendapatkan uang dari media sosial, terkadang kita lupa tujuan awal daripada membuat konten itu, yaitu berbagi pengalaman. Mudah-mudahan saya tetap konsisten kawan-kawan, membuat video ini, membuat video-video di channel ini untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi pemikiran, supaya kita sama-sama berkembang. Ya, karena memang channel ini belum monetisasi sampai dengan saat ini kawan-kawan. Dan kemungkinan besar akan sulit untuk menuju monetisasi, karena peraturan YouTube semakin ketat. Tapi nggak apa-apa, karena saya sudah membuat konten ini sebelumnya, juga sebagai tempat saya menyimpan progres daripada peternakan ini sendiri. Bisa menjadi kenangan saya, bisa jadi pembelajaran untuk anak cucu saya berikutnya, untuk meneruskan peternakan ini. Mudah-mudahan bisa sukses kawan-kawan. Amin. Terus kita saling mendoakan, semoga sama-sama sukses di beternak burung puyuh petelur. Baik kawan-kawan, 100% jangan. Silakan amati, tiru, modifikasi. Tonton video-video tentang beternak burung puyuh, ambil baiknya, praktekkan. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.